Shalom teman-teman yang ada di rumah. Walaupun kita beribadah masih dengan tidak bertatapan muka secara langsung, tapi kita percaya kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang tidak terbatas dan tidak dibatasi oleh apapun juga, sehingga dimanapun kita berada, kita masih bisa menikmati hadirat Tuhan, kita masih bisa menikmati lawatan Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita sama-sama satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang boleh ada Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami di tempat ini, itu semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu, penyertaan-Mu dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kami boleh beribadah Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, walaupun di tempat yang berbeda-beda Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau ada di setiap ibadah kami, Engkau hadir di setiap ibadah kami, Engkau hadir di setiap rumah-rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami mau mulaikan ibadah ini, Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga selesainya. Biarlah Engkau yang beracara di ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita datang ke hadirat-Nya. Dia ada. Kita mau menyembah Dia. Sini ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan ya Yesus terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Untuk segalanya yang Kau berikan kepada kami, semua baik adanya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu lebih dalam lagi. Haleluya, amin. Mungkin hari-hari kita boleh mengalami masalah, mungkin hari-hari kita boleh mengalami pencobaan, kesulitan dalam pelajaran, tapi kita tahu, kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat. Dia sanggup, pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Kesembuhan, pemulihan, bahkan terobosan baru, kemenangan bersama Tuhan selalu tersedia dan nyata bagi kita. Haleluya, mari kita angkat pujian ini. Tiada yang dapat
diuji oleh kebenaran firman Tuhan. Ya Yesus, Engkau penolong kami Tuhan. Engkau satu-satunya penyelamat kami yang hidup. Hanya pada Engkau kami berseru Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan kekuatan kami. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batu kami Tuhan, amin. Dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumberku aku. Kau kehidupan kami Tuhan. Kaulah kehidupanku. Kaulah kemenanganku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Memberkati setiap pikiran kami, hati kami, dan telinga kami Tuhan. Agar firman yang kami dengar Tuhan boleh tertanam, bertumbuh, dan berbuah. Engkau memberkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan.
biarlah apa yang Engkau sampaikan Tuhan boleh tersampaikan dengan kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mau belajar satu pribadi yang luar biasa. Satu pribadi yang begitu dipakai Tuhan. Satu pribadi yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Kita mau belajar bagaimana Daud bisa mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidupnya. Mari saya ajak kita mau baca firman Tuhan di 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25. Saya bacakan buat setiap kita. Daud memukul kalah orang Filistin. Ayat 17, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ayat 18, ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Persim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Persim. Ayat 21, orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ayat 22, ketika orang Filistin itu maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim. Ayat 23, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dan ia menjawab, jangan maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Ayat 25, dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin dari Gerba sampai dekat Geser. Luar biasa firman Tuhan dalam satu perikop ini, saudara. Dikatakan di sini bahwa Daud diurapi Tuhan sedemikian luar biasa. Daud mengalahkan bangsa Filistin. Daud diurapi menjadi raja atas Israel. Dan saya percaya itu semua bukan suatu kebetulan, tetapi Tuhan merencanakan itu atas Daud. Dan kita mau belajar dari Daud, bagaimana Daud bisa mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidupnya. Bagaimana Daud bisa mengalami terobosan demi terobosan dalam hidupnya. Kita mau belajar satu perikop ini, saudara. Di ayat yang ke-17, di situ dikatakan ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Di sini diceritakan bahwa di firman Tuhan ini Daud baru diurapi menjadi raja, ya. Dan sebelum kita mau bahas ayat-ayat selanjutnya, saya mau flashback sebelumnya, saudara, bagaimana Daud muda, bagaimana Daud sebelum dia menjadi raja, dia pun telah diurapi Tuhan sedemikian rupa. Kalau kita baca di atas ayat atasnya, dikatakan di situ bahwa Daud diurapi menjadi raja itu umur 30 tahun, masih sangat muda. Ya, seorang raja dengan umur 30 tahun masih sangat muda. Ya,
Tetapi Daud luar biasa saat itu. Dan kita mau flashback sebentar bagaimana Daud diurapi Tuhan, bagaimana Daud dipakai Tuhan. Kalau kita dengar, kalau kita tahu, pasti tahu ya bahwa bagaimana Daud mengalahkan Goliat ya saat bangsa Filistin itu ya. Bagaimana Daud saat itu hanya bermodalkan ketapel, tetapi dia berani untuk dia boleh mengalahkan Goliat, untuk dia berani, untuk dia maju untuk menghadapi Goliat. Secara manusia, saudara, secara manusia Daud bisa dikatakan orangnya kecil, gitu ya, imut-imut, gitu. Sedangkan Goliat orangnya tinggi besar, badannya bahkan dikatakan raksasa saat itu. Secara manusia bisa dikatakan pasti Daud kalah kalau Daud akan melawan Goliat. Tetapi luar biasanya Daud saat dia bersama dengan Tuhan, saat dia mengandalkan Tuhan, dan saat dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia tidak takut untuk melawan raksasa itu. Saudara, yang firman Tuhan mau sampaikan hari ini ada 3 kunci bagaimana Daud bisa menjadi orang yang luar biasa. Daud bisa dikatakan mengalami kemenangan demi kemenangan atas hidupnya. Daud mengalami terobosan demi terobosan atas hidupnya. Kunci yang pertama yaitu Daud mengalami perjumpaan dengan Allah secara pribadi. Saya membayangkan saudara bagaimana Daud jika saat itu dia tidak mengalami perjumpaan dengan Allah secara pribadi. Saat itu jika Daud tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan, jika mungkin Daud saat itu kurang dekat sama Tuhan, apakah dia berani melawan Goliat itu? Sama aja bunuh diri. Tetapi luar biasanya Daud, dia berani untuk dia boleh menghadapi Goliat. Karena apa? Karena dia tahu Tuhan yang ada bersamanya itu Tuhan yang lebih besar atas setiap permasalahan yang ada di dalam hidupnya. Jadi penting saudaraku untuk kita boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Untuk kita boleh seperti Daud mempunyai hubungan yang intim bersama Tuhan. Dan saat kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, saat kita mempunyai perjumpaan pribadi setiap hari dengan Tuhan, seberapa besar masalah pun yang ada di depanmu, engkau tidak akan takut dan engkau tidak akan goyah. Karena apa? Karena engkau tahu Tuhan yang ada bersamamu itu lebih besar dari segala permasalahanmu. Itu yang pertama. Saudaraku, bagaimana Daud saat itu bisa menang melawan Goliat? Karena dia percaya kepada Tuhannya. Dia memiliki hubungan yang intim bersama Tuhan. Dia memiliki sesuatu kedekatan dengan Tuhan. Lalu yang kedua, kuncinya apa? Daud bisa mengalami kemenangan demi kemenangan dan mengalami terobosan dalam hidupnya. Kita mau baca di ayat 17 sampai 19, ayat 18 maaf, ayat 18 sampai 19. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Ayat 20, lalu datanglah Daud di Baal Bersaim dan memukul mereka kalah di sana. Wow, luar biasa. Kunci yang kedua, saat kita sudah mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan, saat kita sudah mengalami perjumpaan secara pribadi setiap hari dengan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita mau mengalami kemenangan demi kemenangan dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, seperti Daud di ayat 19 itu, melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan Anda dan saya.
Melibatkan Tuhan dalam setiap studimu, melibatkan Tuhan dalam setiap kuliahmu, melibatkan Tuhan dalam setiap permasalahanmu, apapun itu. Seperti Daud saat itu. Saat Daud dihadang, dia diserang oleh bangsa Filistin saat itu. Yang dia lakukan pertama apa? Dia tanya sama Tuhan, Tuhan, aku harus bagaimana Tuhan? Dan Tuhan menjawab, maju. Dan terjadilah bangsa Filistin itu kalah di tangan Daud. Luar biasa. Dan kalau kita mau lihat lagi, saudara, kalau kita mau perhatikan lagi di ayat 22, ini sangat menarik, saudaraku. Tadi yang pertama, jadi pertama kan bangsa Filistin ini maju, menyerang Daud. Dan dia kalah bangsa Filistin ini. Dan ternyata di ayat 22 dikatakan ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, jadi orang Filistin ini menyerang 2 kali. Gitu ya. Menyerang 2 kali. Nah, dengan musuh yang sama, dengan kondisi yang mungkin tidak jauh berbeda, kita lihat apa yang dilakukan Daud, saudara. Ayat 23 dikatakan, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, jangan maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Luar biasa Daud ini, saudara. Tadi saya ceritakan di firman Tuhan ini, yang pertama bangsa Filistin maju menyerang, kalah. Daud tanya sama Tuhan, suruh maju. Daud mengikuti Tuhan, dia maju. Ternyata bangsa Filistin maju lagi, menyerang lagi. Dan luar biasanya Daud di sini katakan, dia tanya lagi sama Tuhan, saudara. Dia tanya lagi sama Tuhan. Padahal musuhnya sama, gitu kan? Mungkin kondisinya tidak jauh berbeda saat itu. Tetapi luar biasanya Daud, dia tetap melibatkan Tuhan dalam setiap keputusannya. Meskipun Daud sudah pernah menang atas bangsa Filistin, tetapi dia tetap meminta hikmat Tuhan. Tuhan, aku harus bagaimana? Mungkin sama seperti Anda dan saya, saat kita diperhadapkan satu permasalahan, mungkin di studi kita, di keluarga kita, maupun apapun itu, cita-cita kita maupun apapun itu, saudara, kita merasa kita sudah pernah menang atas masalah itu. Wah, saya sudah pernah menang atas masalah ini. Pasti secara manusia kalau kita sudah pernah menang, di alam bawah sadar kita pasti kita akan, saya pernah menang dan saya mau melakukan solusinya ini lagi. Di alam bawah sadar kita gak sadar kita akan melakukan hal seperti itu. Tetapi luar biasanya Daud saat itu, dia bisa kok, kalau dia mau, dia langsung serang, dia bisa. Tapi kan tidak tahu hasilnya bagaimana. Ya, begitu juga dengan Anda dan saya. Andalkan Tuhan, libatkan Tuhan dalam setiap keputusanmu, di studimu, di cita-citamu, di masa depanmu nanti. Apapun itu yang kau rencanakan, libatkan Tuhan, libatkan Tuhan. Maka engkau akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Ya. Kita bahas sedikit sekali lagi di 24 ini. Kalau kita amati, saudara, di ayat 20, di situ dikatakan Daud itu tanya sama Tuhan dan Daud itu disuruh maju. Ya, kalau kita lihat di ayat sebelumnya, Daud disuruh maju. Tetapi setelah bangsa Filistin datang lagi yang kedua kalinya,
menyerang lagi, jawaban Tuhan berbeda. Bertolak belakang dikatakan di ayat 23, jangan maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Ya, jadi terkadang apa yang kita pikirkan, apa yang kita anggap baik, apa yang kita anggap, oh ini jalan keluarnya. Tetapi kadangkala yang Tuhan mau itu berbeda. Seperti kisah Daud ini, jawabannya beda. Padahal musuhnya sama, kondisinya pun mungkin tidak jauh beda dengan saat yang pertama kali menyerang. Tetapi jawaban Tuhan beda. Ada hikmat Tuhan yang beda di sana. Begitu juga dengan Anda dan saya. Tetap andalkan Tuhan, tetap melibatkan Tuhan dalam setiap keputusanmu, dalam setiap apapun yang engkau mau kerjakan. Dalam setiap apapun yang engkau mau, mungkin, saya mau melakukan begini. Di COVID ini kok rasanya berat sekali ya. Dan bagaimana dan selanjutnya nggak tahu. Kita nggak tahu bagaimana ke depan, bagaimana kita kondisi ke depan kita nggak tahu. Tetapi yang percaya, kita harus percaya bahwa saat kita mengandalkan Tuhan, saat kita melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan kita, ada jalan keluar dan ada kemenangan di sana, saudara. Itu yang kedua, saudara. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita mau lihat bagaimana Daud menjadi orang yang luar biasa. Dia menang atas bangsa Filistin. Dia mengalami terobosan. Kunci yang ketiga, ayat 25. Ini sangat penting, saudara. Ayat 25. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kala orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Luar biasa Daud ini, saudaraku. Dikatakan di ayat 25, Daud mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan tepat. Tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Berbicara tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan berarti gak bergeser ke kanan sedikit atau gak bergeser ke kiri sedikit. Berbicara tepat, berbicara lurus. Suruh A ya melakukan A, suruh B ya melakukan B. Itu yang membuat apa? Yang membuat Daud mengalami kemenangan. Coba bayangkan saat Daud mungkin sudah tanya sama Tuhan. Daud sudah tanya sama Tuhan, jalan keluarnya apa Tuhan? Atau mungkin bagaimana saya harus mengalami bangsa Filistin ini? Tetapi kalau Daud tidak mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan saat itu, saya yakin dan percaya Daud tidak akan menang atas bangsa Filistin saat itu. Sama seperti Daud, saudaraku, setiap kita, Anda dan saya yakin apalagi kondisi saat ini mungkin dikatakan kurang baik. Anda harus kuliah online gitu kan. Yang biasanya kalian bisa keluar main atau mungkin bisa pelayanan, kalian bisa komsel dan sebagainya, kalian terbatas. Yang kalian mungkin biasanya bisa satu hari bisa ke 4 tempat atau 5 tempat, tapi harus di rumah. Memang secara manusia kondisinya kurang mengenakan. Tetapi kita mau belajar dari Daud. Kita mau melibatkan Tuhan atas setiap rencana kita. Atas setiap apa yang kita mau kerjakan, atas setiap apa yang kita mau lakukan dalam hari-hari kita ke depan. Supaya apa? Supaya kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan terlebih, supaya nama Tuhan dipermuliakan atas hidupmu dan hidupku. Mari saudara, setiap kita, tanpa terkecuali satupun, Daud
bisa mengalahkan bangsa Filistin. Dia dipakai Tuhan sedemikian rupa. Dia dipakai Tuhan sangat luar biasa. Anda pun bisa. Kita pun bisa, saudara. Dengan keterbatasan ini, kita bisa mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan yang pasti, kita boleh mengalami kemenangan demi kemenangan atas hidup, atas setiap permasalahan kita, atas setiap problema dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami boleh diingatkan satu tokoh yang luar biasa. Kami boleh diingatkan bagaimana Daud dipakai Tuhan secara luar biasa. Bagaimana Daud mengalami kemenangan demi kemenangan atas hidupnya. Bagaimana Daud mengalami terobosan demi terobosan atas hidupnya Tuhan. Mari di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau pegang Tuhan 3 kunci ini Tuhan. Kami mau mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Setiap hari kami mau mengalami perjumpaan dengan Engkau. Mari di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh semakin intim, kami boleh semakin dekat dengan Engkau. Dan kemudian Tuhan, mari di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan kami Tuhan. Dan yang terakhir Tuhan, ampukan kami Tuhan, untuk kami boleh mengerjakan apa yang Engkau perintahkan atas hidup kami Tuhan. Sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan, sehingga nama-Mu boleh diagungkan, sehingga banyak orang boleh mendengar bahwa Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Dan kami boleh mengalami banyak kemenangan demi kemenangan Tuhan. Semua itu Tuhan untuk kemuliaan dari nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur buat hari ini. Terus Engkau yang pakai setiap kami semakin luar biasa, semakin mengalami terobosan, semakin mengalami kemenangan demi kemenangan atas setiap masa muda kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengar. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar boleh menjadi rema dalam kehidupan kita.